Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Kaifa halukum jami'an ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, yang mana sampai saat dan detik ini kita masih diistiqomahkannya di atas jalan iman, Islam, dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kali ini kita akan mempelajari judul terakhir di kitab An-Nahwu Al-Wadih, juz yang pertama ini, jilid yang pertama ini, di mana pada pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah diberikan ilmu oleh Allah yang begitu banyak, dari mulai jumlah mufidah sampai kemarin yang terakhir adalah jarul ismi. Nah, materi penutup yang tertulis di dalam kitab An-Nahwu Al-Wadih juz 1 ini adalah an-na'at atau an-na'tu. Terkadang dinamakan juga sebagai sifat. Langsung saja kita lihat ke contoh-contohnya. Ada 9 contoh. Akan tapi ini dipisahkan 6, kemudian 3 contoh. Kita baca yang pertama. Hadza kitabun mufidun. Qara'tu kitaban mufidan. Nazartu fi kitabin mufidin. Hadza kitabun mufidun. Ini adalah buku yang bermanfaat. Kitabunnya dhammah, mufidunnya juga dhammah, rafa keadaannya. Qara'tu kitaban mufidan. Aku telah membaca sebuah buku yang bermanfaat. Dia mansub, nasab, kitaban mufidan. Nazartu fi kitabin mufidin. Nah, ini yang materi sebelumnya didahului oleh huruf jar, yakni fi. Nazartu fi kitabin mufidin, maka berubah menjadi jar, isimnya jadi jar, kitabin mufidin. Kitabun mufidun, kitaban mufidan, kitabin mufidin. Taib yang nomor 4, hadza maidanun fasihun. Fasih maknanya luas. Ini adalah lapangan yang luas. Ra'aitu maidanan fasihan. Aku melihat lapangan yang luas. Jaraitu fi maidanin fasihin. Aku berlari di lapangan yang luas. Sama seperti contoh 3 yang sebelumnya. Rafa, nasab, dan majrur. Kemudian contoh 3 yang terakhir, tafattahatil wardatul jamilatu. Qataftul wardata al jamilata. Nazartu ilal wardatil jamilati. Tafattahatil wardatu, telah mekar, al wardatu, bunga atau bunga mawar, al jamilatu, yang indah, yang cantik itu. Qataftul wardatal jamilata. Aku telah memetik bunga mawar yang indah itu. Nazartu ilal wardatil jamilah. Aku melihat ke bunga mawar yang indah. Al-bahas kullu kalimatin minal kalimatis salasi. Tiap-tiap kata dari kata-kata yang 3, yakni katanya apa aja yang 3 itu? Mufidun, fasihun, dan al-jamilatu. Jadi 3 yang pertama itu mufidun, kemudian 3 yang kedua itu fasihun, dan 3 yang ketiga itu ada al-jamilah. Tan'atul isma allazi qablaha. Memberikan sifat atau berkait atau mensifati isim yang sebelumnya. Aita dulu ala sifatin fihi. Nah,
yaitu menunjukkan akan sifat padanya. Kitabun mufidun berarti sifat daripada buku itu mufid. Maidanun fasihun berarti sifat daripada maidan itu, lapangan itu adalah fasih atau luas. Walizalika tusamma na'tan, oleh karena itu dinamakan sebagai na'at. Wa yusammal ismu allazi qablaha man'utan, sedangkan isim yang berada di sebelumnya itu disebut man'ut. Jadi na'atnya itu sifatnya mufid, fasih, al-jamilah itu na'atnya. Sedangkan isimnya yang disebut sebagai man'ut, isimnya yang disebut sebagai man'ut itu artinya yang dinaatkan atau yang disifati, yang disifatkan, yaitu kitabun, maidan, dan al-wardah. Jadi kata lain, mufid itu na'at atau bisa juga dibilang sifat, sedangkan kitab itu adalah man'ut atau bisa juga dikatakan sebagai mausuf. Na'at, man'ut, sifat, mausuf itu. Wa idza ta'amalta kulla na'tin min hadhihi an-nu'uti salasati wajatahu yatba'ul man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Dan jika kita telisik, kita perhatikan dengan teliti setiap na'at dari na'at-na'at yang 3 ini, kamu akan mendapatinya mengikuti man'ut, mengikuti yang disifatinya, fi raf'ihi wa nasbihi wa jarihi, dalam rofa, nasab, dan jarnya. Nah kan ini sama ya. Mufidun dia mengikuti man'utnya, mana man'utnya? Kitabun. Mufidan mengikuti man'utnya juga, mana man'utnya? Kitaban. Mufidin mengikuti juga kitabin. Nah itu maksudnya seperti itu, sama dalam rofa, nasab, dan jarnya. Fa kalimatu mufidin, maka kata mufid fil amsilati salasatil ula, pada 3 contoh yang pertama, ja'at marfu'atan summa mansubatan summa majruratan. Nah, mufidun, mufidan, mufidin. Taba'an lil ismi al-maskuri, mengikuti kepada isim al-maskur yang disebut qablaha, sebelumnya. Apa itu? Ya kitab. Wa kadzalikal kalimatani fasihun wal jamilah, begitu juga seperti 2 kata, yakni fasih wal jamilah. Jadi sama, dia juga mengikuti fasih, mengikuti maidan. Ketika man'utnya atau mausufnya itu rofa, maka na'atnya atau sifatnya juga rofa. Ketika man'utnya nasab, sifatnya na'atnya juga nasab. Ketika jar, maka jar juga. Fil amsilatil baqiyah, pada contoh yang sisanya. Jadi sama tadi ya. Wa hadza amun fi kulli kalimatin tan'atu ma qablaha, dan ini adalah umum, global pada setiap kata yang dinaatkan kepada sebelumnya. Jadi disifati sebelumnya, mensifati sebelumnya. Naam. Jadi ini mudah sekali ya, walaupun kita harus bisa membedakan ini ikhwatal iman, mana mubtada khobar, mana na'at man'ut. Kalau mubtada khobar itu kan kaidah umumnya mubtadanya itu harus ma'rifah, sedangkan khobarnya itu nakirah. Dan identiknya ma'rifah itu dengan alif lam, sedangkan nakirah itu dengan tanwin. Jadi al-masjidu kabirun. Al-masjidu kabirun, masjid itu besar. Nah, kita lihat di sini yang ada alif lamnya hanya sekedar al-masjid. Nah, itu mubtadanya. Sedangkan kabirun dia tidak ada alif lam. Berbeda dengan na'at, wa man'ut, sifat dan mausuf, dia harus sama. Ya, walaupun di kitab ini diterangkan hanya pada i'rabnya, yaitu pada rofa'nya, pada nasabnya, dan pada jarnya.
Akan tetapi sejatinya bukan hanya sekedar pada i'rabnya, tapi sama juga, harus sama. Naat itu harus sama dengan man'utnya. Sifat itu harus sama dengan mausuf atau yang disifati, yang memiliki sifat. Nah, itu harus sama dalam apa? Jenisnya, muzakkar dan muannasnya. Seperti ini kita lihat kan, naatnya mufid, dia muzakkar. Kenapa? Karena man'utnya yang disifatinya juga muzakkar. Kitab, fasih juga seperti itu, karena man'utnya atau mausufnya maidan. Berbeda dengan al-jamilah. Kenapa? Karena man'utnya atau mausufnya dia muannas, maka yang digunakan adalah al-jamilah, bukan al-jamil. Jadi ini tambahan bahwa bukan hanya pada i'rabnya saja, bukan pada rofa, nasab dan jarnya saja, kan tetapi pada jenisnya juga harus sama. Naat wa man'ut itu sifat mausuf harus sama. Kemudian juga dalam bilangannya, mufrad, musanna dan jamaknya harus sama. Dan juga dalam ma'rifah dan nakirohnya, ini kan nakiroh semua ya, kitabun, kemudian ada kitaban, kitabin, kan seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar i'rabnya saja, ikhwatal iman. Nah, kita harus bisa bedakan. Biasanya kalau na'at wa man atau sifat mausuf itu dua-duanya sejenis ya, misalnya na'atnya dia man'utnya dia nakiroh, maka na'atnya atau sifatnya juga nakiroh. Kalau dia ma'rifah maka juga harus ma'rifah. Seperti ini kan al-wardah, man'utnya atau mausufnya dia isim ma'rifah, ada alif lamnya, maka na'atnya atau sifatnya juga alif lam, jadi sama. Berbeda dengan mubtada dan khobar. Kalau mubtada dan khobar itu sudah pasti mubtadanya yang ma'rifah, khobarnya nakiroh, dan itu pun i'rabnya hanya marfu, ismun marfu'un. Taib, kita lihat al-qaid, kaidah-kaidah terakhir dari juz yang pertama ini. An-na'tu lafzun yadullu ala sifatin fi ismin qablahu wa yusamma al-ismu al-mausuf man'utan. Na'at itu adalah lafaz yang menunjukkan kepada sifat dari isim sebelumnya. Tadi seperti mufid itu sifat. Untuk siapa? Untuk kitab, untuk isim sebelumnya. Wa yusammal ismu al-mausuf, dinamakan isim yang disifati man'utan, yang dinaatkan. An-na'tu yatba'ul man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa jarihi. Naat itu mengikuti man'ut, mengikuti mausuf, mengikuti yang punya sifat atau yang disifati itu. Dalam apa? Rafa, nasab dan jar. Nah, tambahin lagi fi jinsihi, pada jenisnya, fi adadihi, pada bilangannya atau jumlahnya juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan taufik kepada kita sampai rekaman ini menunjukkan bahwa kita telah menyelesaikan satu kitab. Walaupun ini masih juz ya, juz awal daripada kitab An-Nahwu Al-Wadih. Mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari bisa terus dipelajari sehingga sampai paham, sampai Allah rizkikan pemahaman, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia, wabil khusus untuk akhirat dan diniyah kita. Mohon maaf apabila sampai saat ini dari judul pertama sampai judul yang terakhir ini banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.